Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Made Diah di mata kuliah Mata 4443 Analisis Jaringan. Hari ini Ibu akan membahas modul 3 tentang masalah pohon rentangan minimal. Kegiatan belajar 1 membahas tentang metode Kruskal. Namun sebelumnya, di video ini Ibu akan menjelaskan terminologi yang perlu dipelajari sebelum masuk ke penyelesaian masalah pohon rentangan minimal dengan metode Kruskal. Pertama, kita akan membahas tentang lintasan, putaran, rantai, dan sirkuit. Definisi 2.6, 2.7 sampai 2.9 dapat dilihat pada BMP edisi 2, modul 2 halaman 8 sampai dengan 10. Di sini disajikan gambar 2.3a jaringan berarah yang Ibu ambil dari BMP. Di gambar ini terdapat 8 simpul dan beberapa busur. Definisi 2.6, dalam suatu jaringan berarah, suatu lintasan dari simpul I ke simpul J adalah sebarisan busur-busur dan simpul-simpul I, IP, P, PQ, Q, QR, R, dan seterusnya sampai simpul J. Jadi Ibu contohkan di sini. Ibu akan mengambil suatu contoh lintasan dari simpul 1 misalnya ke simpul 7. Ada beberapa contoh lintasan dari simpul 1 ke simpul 7. Yang pertama dari 1, simpul 1, kemudian dilanjutkan dengan busur 1, 3 sampai di 3, kemudian dilanjutkan dengan busur 3, 7, dan akhirnya sampai di 7, atau dituliskannya 1, 3, 7. Yang kedua, kita bisa bergerak dari 1, kemudian 1, 3, kemudian sampai di 3, kemudian 3, 6 sampai di 6, selanjutnya 6, 7, dan terakhir 7, atau 1, 3, 6, 7. Kemudian kita juga bisa melewati contoh yang lain, misalnya lewat 5, 1, kemudian 1, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, atau 1, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa lintasan dari simpul 1 ke simpul 7. Yang kedua, definisi 2.7. Dalam suatu jaringan berarah, suatu putaran adalah lintasan yang simpul pangkal busur pertama dalam lintasan berimpit dengan simpul ujung dari busur terakhir dalam lintasan. Jadi simpul pangkalnya ini berimpit dengan simpul busurnya. Jadi dari simpul I sampai nanti kembali lagi ke simpul I, itu disebut putaran. Ibu contohkan dari simpul 4 kembali ke simpul 4. Contoh. Dari simpul 4 kembali ke simpul 4. Contohnya Ibu di sini mengambil busur 4, 5, kemudian 5, 6, dan 6, 4. Jadi dari simpul 4, kemudian busur 4, 5 sampai di 5, kemudian 5, 6 sampai di 6, dan selanjutnya 6, 4 sampai di 4, atau tuliskan 4, 5, 6, 4. Nah, ini disebut putaran. Bagaimana dengan yang ini? Jadi dari 4 kembali ke 4. Nah, itu istilahnya adalah gelung. Jadi suatu putaran yang hanya mengandung satu busur saja disebut dengan gelung atau shaft loop. Jadi dituliskannya 4, kemudian melalui busur 4, 4 sampai di 4, atau 4, 4.
ini gelung. Selanjutnya, definisi 2.8. Dalam suatu jaringan berarah, suatu rantai dari simpul I ke simpul J adalah sebarisan simpul dan busur I, IP, P. Di sini harusnya satu saja ya. P, kemudian QP, dan seterusnya sampai di J. Jadi bedanya rantai dengan lintasan adalah kalau rantai itu tidak memperhatikan arahnya. Jadi PQ dan QP itu dianggap sama di rantai, sedangkan di lintasan itu harus diperhatikan arahnya. Busur PQ artinya dari simpul P ke simpul Q. Seperti itu ya kalau di lintasan, tapi kalau di rantai arahnya tidak diperhatikan. Contohnya ibu mau mengambil rantai dari simpul 2 ke simpul 6. Jadi dari 2 kemudian busur 24 sampai di 4, selanjutnya 46 sampai di 6. Jadi dari 2, 24 sampai di 4. Nah, ini ibu dari 4 ke 6. Jadi kalau rantai itu arahnya tidak diperhatikan, meskipun busur yang semula itu arahnya ke sana dari 6 ke 4. Atau 2, 4, 6 itu ya. Selanjutnya definisi 2.9. Dalam suatu jaringan berarah, suatu sirkuit merupakan rantai yang simpul awal dan simpul akhirnya berimpit. Jadi jika putaran itu adalah lintasan yang simpul awal dan simpul akhirnya berimpit, sirkuit ini adalah rantai yang simpul awal dan simpul akhirnya berimpit. Jadi di BMP ini sirkuit dan putaran itu dibedakan. Mungkin di literatur lain itu ada yang menyamakan istilah putaran dan sirkuit. Namun karena di mata kuliah ini kita menggunakan BMP sebagai pegangan utama, maka kita mengikuti istilah yang digunakan dalam BMP ini. Jadi contohnya sirkuit adalah dari 6 kembali ke 6 contohnya, berarti dari 6 kemudian 64 sampai di 4, selanjutnya 48 sampai di 8, lalu 86 sampai di 6, atau 6 4 8 6 ini ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang jaringan bagian dan jaringan parsial. Namun sebelum itu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang himpunan simpul dan himpunan busur. Jadi di sini ibu menggunakan gambar yang sama, yaitu gambar 2.3a. Ini adalah model jaringan berarah. Di sini misalkan ibu namakan jaringannya ini adalah jaringan G. Jadi G sama dengan S, B. G ini adalah nama jaringannya. S ini adalah himpunan simpul. Dan B ini adalah himpunan busur. Contohnya untuk gambar 2.3a, himpunan simpulnya adalah simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu himpunan busurnya adalah ada busur 1, 3, 1, 5, ada busur 2, 5, 2, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Definisi 3.1. Yang disebut dengan jaringan bagian dari jaringan G sama dengan S, B adalah jaringan G aksen sama dengan S aksen, B aksen, yang dalam hal ini S aksen subhimpunan atau sama dengan S, B aksen subhimpunan atau sama dengan B. Misalnya saja ibu mau mengambil jaringan bagian yang memuat 3 simpul. Misalnya jaringan bagiannya ibu namakan G aksen sama dengan S aksen, B aksen.
Lalu modal jaringannya di sini adalah misalkan dari simpul 1 ke simpul 3, lalu dari simpul 1 ke simpul 5, dan dari simpul 3 ke ada busur, dan ada busur dari simpul 3 ke simpul 5. Nah, ini sudah merupakan jaringan bagian. Jaringan bagian yang memuat 3 simpul dan 3 busur. Di sini di jaringan bagian itu boleh mengandung putaran. Contohnya ibu ambil jaringan bagian yang memuat putaran seperti tadi, dari simpul 4 ke simpul 5, kemudian ke simpul 6, dan selanjutnya dari simpul 6 ke simpul 4. Nah, ini juga jaringan bagian. Ini jaringan bagian tanpa putaran. Kalau yang ini adalah jaringan bagian dengan putaran. Selanjutnya definisi 3.2. Jaringan parsial dari jaringan G sama dengan S, B adalah jaringan G double aksen sama dengan S, B double aksen, yang dalam hal ini B double aksen subhimpunan atau sama dengan B. Jadi perhatikan bahwa pada jaringan parsial himpunan simpulnya itu sama dengan S. Ini menandakan bahwa dalam jaringan parsial semua simpul harus diambil karena himpunan simpulnya adalah S sama dengan yang di sini. Jadi semua simpul harus diambil. Namun himpunan busurnya itu boleh merupakan subhimpunan dari himpunan B. Jadi tidak semua busur harus diambil, namun semua simpul harus diambil. Contohnya ibu membuat jaringan parsial dari simpul 1, kemudian ke simpul 3, dari simpul 3 ke simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 7, lalu dari jaringan 1 ke simpul 5, dari simpul 2 ke simpul 5, dari simpul 5 ke simpul 4, kemudian dari simpul 4 ke simpul 8. Nah, ini merupakan jaringan parsial. Jadi jaringan parsial ini bisa mengandung putaran dan juga bisa tidak. Ini adalah contoh jaringan parsial tanpa putaran. Satu lagi, jaringan parsial dengan putaran. Contohnya dari simpul 1 ke simpul 3, kemudian ke simpul 7, lalu dari simpul 1 ke simpul 5, dari simpul 2 ke simpul 5, dari simpul 4 ke simpul 5, dari simpul 5 ke simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 4, dan dari simpul 6 ke simpul 8. Seperti itu ya. Selanjutnya, pohon dan pohon rentangan. Suatu pohon dari jaringan G adalah suatu jaringan bagian G aksen yang tidak mengandung suatu putaran. Jadi jaringan bagian yang tidak mengandung putaran itu disebut pohon. Contohnya seperti tadi, yaitu dari simpul 1, simpul 3, coba ibu bedakan ya, dari simpul 3 ke simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 7. Ini adalah contoh pohon pertama. Lalu contoh pohon yang kedua adalah misalkan dari simpul 2 ke simpul 4, dari simpul 4 ke simpul 5, dan dari simpul 4 ke simpul 8. Nah, ini pohon pertama,
ini pohon kedua. Jadi yang ini itu pohon pertama, yang ini pohon kedua. Namun jika kita menggabungkannya, jadi jika pohon-pohon itu dikumpulkan, sekumpulan pohon-pohon akan membentuk hutan. Apabila banyaknya pohon pembentuk disebut dengan komponen. Hutan lebih dari satu, maka hutan yang terbentuk merupakan jaringan tak terhubung. Jadi contohnya, sekarang ibu tidak melihatnya sebagai dua pohon yang terpisah, tapi ibu melihatnya sebagai satu kesatuan utuh seperti ini. Maka ini disebut hutan. Dan hutan ini dibentuk oleh dua pohon, maka disebut hutan dua komponen. Jadi yang disebut komponen itu adalah pohon pembentuknya. Karena pohon pembentuknya ada dua, maka disebut hutan dua komponen. Seperti itu ya. Selanjutnya, definisi 3.4. Pohon yang dibentuk oleh jaringan parsial G double aksen sama dengan S, B double aksen disebut dengan pohon rentangan dari jaringan G. Ingat tadi bahwa jaringan parsial itu harus mengambil seluruh simpulnya. Lalu jaringan parsial yang tidak mengandung putaran itu disebut pohon rentangan, karena pohon rentangan ini datangnya dari pohon dan pohon itu tidak mengandung putaran. Jadi ibu contohkan di sini pohon rentangannya adalah dari 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 7, lalu dari 3 ke 5, dari 5 ke 4, dari 2 ke 4, lalu dari 4 ke 8. Nah ini adalah contoh pohon rentangan. Jadi ada banyak pilihan ketika kalian ingin membuat pohon rentangan dari suatu jaringan. Bisa dicoba-coba ya sebagai latihan. Lalu di video berikutnya ibu akan menjelaskan tentang penentuan pohon rentangan minimal dengan metode Kruskal. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya.